Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana caranya barisan kode digital di komputer itu tiba-tiba bisa berubah jadi kekuatan fisik yang nyata? Nah, disinilah kita bakal ngebahas tantangan utamanya. Gimana caranya kita menjembatani niat digital yang dayanya kecil banget jadi kekuatan fisik mentah yang bertenaga besar. Coba deh dipikirin bentar. Gimana ceritanya sebuah microcontroller yang kecil, rapuh, dan cuma jalan pakai beberapa volt bisa ngasih otot buat muter roda mobil listrik yang super berat atau ngangkat beban pakai lengan robot industri? Pastinya dong, jawabannya nggak sesederhana asal nyambungin kabel aja. Pasti kebakar tuh chipnya. Nah, rahasianya ada di power electronics atau elektronika daya. Ibaratnya ini tuh jembatan krusialnya. Dia ngambil perintah dari otak digital tadi terus naikin skalanya dengan aman. Caranya, pakai saklar semikonduktor canggih kayak MOSFET dan IGBT buat bener-bener ngedorong aksi fisik di dunia nyata. Kalau nggak ada elektronika daya ini, robot kita ya cuma bakal jadi komputer bengong yang nggak bisa gerak sama sekali. Oke, jadi untuk hari ini kita bakal ngebahas alurnya secara lengkap ya. Kita mulai dari jembatan sinyal dan daya tinggi, merakit motor DC, nyelam ke sinyal stepper dan servo, terus masuk ke kendali VFD di motor AC, sampai ke sistem proteksi dan aplikasinya di simulasi robotika. Bagian pertama, jembatan sinyal dan daya tinggi. Pertanyaan mendasarnya, kenapa sih otak digital kita ini butuh banget yang namanya otot elektronik tambahan? Jadi gini, di satu sisi kita punya otak microcontroller. Pintar sih emang, tapi super rapuh. Dia ini cuma main di tegangan rendah dan skala miliampere aja. Sementara di sisi lain, aktuator atau motor penggerak itu butuh arus raksasa. Bayangin aja, kalau kalian nekat nyambungin motor gede langsung ke chip ini, puff, udah pasti chip kalian bakal langsung hangus saat itu juga. Makanya kita butuh banget yang namanya power drivers buat ngerjain tugas-tugas berat ini. Lanjut ke bagian kedua, merakit dan mengendalikan motor DC. Sekarang kita bakal melihat gimana sih konsep ini dibangun secara praktis dari nol. Kita mulai dari pergerakan paling dasar di motor arus searah. Nah, yang menarik di sini adalah konsep dasar H-bridge. Aslinya ini cuma 4 saklar, tapi praktiknya di dunia nyata, kita ngerakit ini selangkah demi selangkah pakai transistor fisik yang biasa dikasih label Q1 sampai Q4. Kalian bisa lihat susunannya yang mirip huruf H ini. Formasi inilah yang secara fisik ngasih kita kemampuan buat membalikan arah aliran arus listrik yang masuk ke motor. Logika kerjanya tuh rapi banget. Gini, kalau kita tutup saklar secara diagonal, misalnya kiri atas dan kanan bawah, arus bakal ngalir ke satu arah dan motornya maju. Terus kalau kita tutup diagonal yang sebaliknya, arusnya putar balik, motornya pun ikut mundur. Nah, buat ngerem mendadak, gampang. Kita tinggal tutup aja kedua saklar di bawah secara barengan. Simple banget kan? Tapi efeknya luar biasa. Dulu, ngerakit H-bridge itu repot. Pakai transistor konvensional yang gede-gede, gampang panas, dan efisiensinya rendah. Tapi sekarang, evolusi semikonduktor udah ngasih kita integrated circuits atau IC modern kayak L298N. Perbedaannya kerasa banget. Komponen modern ini jauh lebih ringkas, efisiensinya tinggi, dan bahkan udah punya proteksi bawaan di dalamnya. Kemajuan semikonduktor kayak gini nih yang benar-benar jadi penentu arah masa depan buat kendaraan listrik sampai ke robotika ukuran kecil. Oke, masuk ke bagian ketiga, sinyal penggerak stepper dan servo. Gimana jadinya kalau kita butuh pergerakan yang jauh lebih presisi daripada sekedar motor yang muter terus-terusan? Yuk kita bandingin dua jagoan presisi ini. Motor stepper itu beda, kalian nggak bisa cuma ngasih arus terus berharap dia muter. Nggak gitu. Dia butuh driver khusus yang ngirim pulsa digital secara berurutan, biar motornya bisa muter satu langkah demi satu langkah secara persis. Beda lagi sama motor servo. Kalau servo, dia dikendaliin pakai teknik PWM atau Pulse Width Modulation. Plus, dia punya sistem feedback internal di dalam motornya sendiri buat nentuin posisi sudut yang sangat-sangat akurat. Coba deh, perhatiin bedanya di lilitan kabel ini. Ini ilustrasi yang keren banget buat ngejelasin bedanya penggerak stepper unipolar dan bipolar. Motor unipolar itu punya lilitan dengan titik tengah yang nyambung langsung ke sumber daya, jadi ngatur arah arusnya gampang, tinggal alirkan aja ujung lainnya ke ground. Tapi motor bipolar nggak punya titik tengah ini. Makanya drivernya butuh H-bridge ganda alias dual H-bridge buat membalikan arah arus bolak-balik di setiap kumparannya. Kita lanjut ke bagian keempat, kendali VFD pada motor AC. Sekarang waktunya kita main di skala yang lebih besar dan ngeliat gimana sih cara kerja motor berdaya tinggi di dunia industri yang sebenarnya. Di industri, kendali motor raksasa ini dipegang sama perangkat yang namanya Variable Frequency Drive atau VFD. Alirannya tuh begini,
Pertama, listrik AC bolak-balik masuk dari jaringan. Kedua, komponen rectifier atau penyearah bakal ngubah arus AC ini jadi DC alias searah. Ketiga, energinya disimpan dulu nih di bagian yang namanya DC link. Terus keempat, sebuah inverter bakal ngubah arus DC ini balik lagi jadi AC. Tapi bedanya sekarang kita bisa ngatur variabelnya sesuka hati. Mungkin kalian mikir, ngapain sih repot-repot ngubah AC ke DC terus dibalikin ke AC lagi? Nah, jawaban briliannya ada di sini. Dengan pakai switching semikonduktor kecepatan tinggi di bagian inverter, kita jadi bisa mengatur frekuensi outputnya dengan super presisi. Ngatur frekuensi ini ibarat megang kunci utama buat ngontrol kecepatan motor AC industri yang gede-gede itu dengan akurasi yang luar biasa tajam. Bagian kelima, proteksi dan sistem loop tertutup. Kenapa ini penting? Ya bayangin aja, dengan daya sebesar itu, sistem ini bisa berbahaya banget kalau dibiarin jalan buta tanpa pengawasan. Kunci keselamatannya ada di sistem closed loop alias loop tertutup. Beda cerita sama sistem open loop yang ibaratnya jalan sambil tutup mata tanpa peduli hasil akhirnya gimana. Sistem closed loop ini pintar. Dia pakai sensor, entah itu sensor kecepatan atau posisi, buat terus-terusan mantau output aslinya. Data ini terus diumpan balik atau di feedback ke controller buat ngoreksi error apapun secara real time, benar-benar instan. Nah, di titik inilah feedback memegang peranan krusial. Jadi, ada yang namanya PI controller. Dia kerjanya ngebandingin kecepatan asli motor sama target kecepatan yang kita mau. Kalau misalnya ada error atau meleset dikit aja, dia otomatis langsung ngatur teknik PWM-nya, yaitu ngubah lebar pulsa sinyal yang dikirim ke DC chopper buat ngegas atau ngerem kecepatannya. Siklus inilah yang bikin mesin industri tetap stabil jalan meskipun tiba-tiba dikasih beban mendadak. Masuk ke bagian terakhir, bagian ke-6, simulasi dan aplikasi robotika. Ingat ya, insinyur itu pantang nebak-nebak. Yuk kita lihat gimana semua teori tadi diuji dan dipakai di dunia nyata. Untuk mengujinya, simulasi software kayak SPICE ini jadi senjata wajib. Coba lihat deh, garis biru yang tajam naik turun itu adalah tegangan PWM yang bentuknya kotak-kotak kaku. Tapi, coba perhatiin garis orange yang nunjukin arus motornya. Arusnya jauh lebih mulus kan? Kok bisa? Ini karena kumparan motor punya induktansi alami yang kerja kayak filter. Simulasi ini ngebuktiin banget kalau pulsa listrik yang kasar ternyata bisa disulap jadi tarikan mekanis yang halus dan stabil. Jadi, poin pentingnya di sini adalah mendesain sirkuit kendali motor itu nggak bisa sembarangan. Panduan utamanya itu gini. Pertama, pilih IC atau MOSFET yang tepat. Terus, hitung rugi-rugi dayanya. Jangan lupa tambahin dioda flyback buat proteksi dari lonjakan tegangan induktif. Pastiin juga ada dead time pada saklar hub bridge buat mencegah korsleting. Dan yang paling penting, selalu jalankan simulasi SPICE sebelum kalian mulai nyolder satu komponen pun. Biar gampang, saya buatin tutorial kilat milih driver yang pas ya. Kalau pakai motor DC biasa, cukup pakai hub brake standar kayak L298N. Kalau motor stepper, nah kalian wajib pakai driver pulsa sekuensial. Untuk motor servo, kalian cuma butuh generator sinyal PWM. Terus kalau buat motor AC industri yang raksasa, jawabannya udah mutlak, pakai VFD dengan inverter 3 fasa. Nah, semua hal rumit tadi akhirnya bersatu dengan brilian di aplikasi nyata. Contohnya di skema robot mobile ini. Mikrokontroler Arduino jadi otak yang nerima data dari sensor jarak. Terus, si otak ini ngirim perintah navigasi ke modul Shield L298P, yakni modul hub bridge, yang tugasnya jadi otot untuk nyalurin daya tinggi ke roda kiri dan kanan secara mandiri. Kerjasama apik antara otak digital dan otot elektronik inilah yang bikin robot kalian bisa jalan dan ngehindarin tembok. Hari ini kita udah ngeliat gimana sebuah saklar elektronik bisa nerjemahin niat digital jadi gaya mekanis yang benar-benar menggerakkan dunia. Dari muterin roda robot kecil sampai ngendaliin mesin industri gede. Tapi pertanyaannya sekarang, seiring dengan makin canggihnya efisiensi semikonduktor, kira-kira bakal kayak gimana sih otot elektronik super cerdas ini ngebentuk masa depan robot otonom dan kendaraan listrik kita nanti? Biar waktu yang menjawab, tapi pastinya teknologi ini nggak akan berhenti bikin kita takjub. Teruslah bereksplorasi, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.